Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah studi kasus di dalam pemrograman bahasa C. Nah, di dalam kita mempelajari modul 9 ini yaitu antrian, saya mempunyai beberapa studi kasus di mana saya telah menjelaskan dan menyelesaikan pada studi kasus nomor 1, dan saya akan mencoba menjelaskan studi kasus yang kedua, di mana studi kasusnya yaitu sebagai berikut. Di mana studi kasus pada modul 9 antrian ini di dalam studi kasus yang kedua, yaitu buatlah antrian yang memiliki isi elemen berupa data pengunjung kafe berdasarkan pesanannya. Nah, buatlah program utamanya beserta prosedur dari fungsi yang dibutuhkannya. Buatlah simulasi ketika ada konsumen yang masuk antrian dan memesan, dan ada konsumen yang ingin keluar dari antrian setelah selesai dilayani. Oke, di dalam penyelesaian kasus kedua ini saya menggunakan DeepC++ di dalam penyelesaian studi kasusnya, di mana kita akan coba untuk buka DeepC++-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skrip program di dalam penyelesaian studi kasus pada studi kasus kedua ini, di mana saya akan menjelaskan skrip program dalam penyelesaian studi kasus tersebut, di mana saya menggunakan 4 file header, di mana yang pertama adalah IOStream tidak memakai .h, karena jika memakai .h maka akan terjadi error. Karenanya di sini saya menggunakan DeepC++. Juga IOStream ini yaitu fungsi untuk pemanggilan code dan chain, di mana harus ditambahkan fungsi dari using namespace std. Karenanya fungsinya untuk memberitahukan kepada compiler bahwa akan menggunakan fungsi dari memori namespace std ini. Karenanya fungsi code dan chain ini kan terdapat di dalam fungsi using namespace std. Nah, selanjutnya juga digunakan header dari stdio untuk pemanggilan fungsi printf dan scanf. Begitu juga untuk dari header conio dan string. Ya, selanjutnya adalah tipe data yang digunakan di dalam program ini adalah integer, di mana untuk pesanan, di mana integer ini dengan tipe variabel pilih, yaitu buka kurung kurawal untuk memulainya statement pada pemrograman ini. Selanjutnya adalah inisiasi variabel, yang digunakan adalah inmain. Ya, selanjutnya adalah untuk cek data, di mana tipe data yang digunakan adalah integer dengan variabel cek, data maksimal diisi 8, variabel x, hapus, v, i, dan pilih. Nah, di mana menggunakan juga tipe data dari karakter untuk variabel pilih, nama dan diisi maksimal 50, dan pesanan juga diisi dengan 50. Di mana perbedaan pada studi kasus yang pertama dengan studi kasus yang kedua ini di sini menggunakan variabel dari pesanan, di mana digunakan fungsi dari dual, yaitu di mana code untuk pengeluaran dari ujian praktikum struktur data antrian ini sebagai nama dari Kurniawati dan Universitas Kuningan. Selanjutnya digunakan fungsi handle ini untuk membuat new line pada tampilan, di mana untuk pilihan-pilihannya yaitu menggunakan fungsi pemanggilan dari printf, di mana ketika kita huruf D masukkan data antrian, E hapus data antrian, N lihat data antrian, dan Y exit dari program atau keluar dari program. Maka printf ini fungsi untuk ketikan huruf dari salah satu pilihan di atas. Nah, ketika kita mengetik pilihan dari salah satu pilihan di atas dengan huruf D, E, N, atau Y, maka pilihan tersebut akan dijalankan. Nah,
Untuk itu digunakan juga fungsi dari if else, dimana fungsi if else ini adalah untuk mengeksekusi masalah yang memiliki percabangan. Apabila nilainya benar, maka nilai yang salah tidak akan dieksekusi. Nah, dengan maksud jika kondisi pertama telah terpenuhi, maka kondisi kedua tidak akan dijalankan. Begitupun untuk sebaliknya, jika kondisi pertama terpenuhi, maka kondisi kedua tidak akan dijalankan. Selanjutnya if untuk pilihan dari huruf-huruf tersebut sejumlah pilihan D, E, N, dan Y. Maka printf akan dijalankan untuk salah ketik. Maka ulangi lagi. Ketika kita mengetik pilihan dari kecuali D, E, N, Y, A, kita mengetik pilihan tidak terdapat pada huruf ini, maka salah ketik, ulangi lagi. If pilihan untuk D dan juga cek untuk 8 datanya maksimal diisi 8, maka akan dikeluarkan oleh fungsi dari antrian penuh. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan dijalankan else untuk pilihan kondisi kedua, dimana yaitu masukkan angka. Karena fungsi printf, maka akan dijalankan oleh scanf dengan %i dan x masukkan angka, dimana code yaitu namanya cin akan dikeluarkan dengan fungsi cin untuk pemasukan nama. Begitupun untuk pilihan pesanan 1, 2, 3, dimana akan dimasukkan oleh cin, fungsi cin sebagai pilih. Nah, dimana pilihan-pilihannya yaitu pesanan ke-1 ice mocha, yang pilihan kedua yaitu ice mocha dan donat. Pesanan ke-1 juga yaitu ice mocha dan roti. Maka digunakan fungsi strcpy untuk menjalankan pesanan tersebut, dimana jika pilihan ke-1 tidak terpenuhi, maka akan dijalankan oleh else if pada pilihan kedua, dimana pilihan kedua jika tidak terpenuhi pula, maka akan dijalankan oleh else if pada pilihan ketiga. Ya, selanjutnya untuk mengecek data, dimana cek plus plus tambahkan sampai mencapai batasan dari nilai cek. Selanjutnya adalah untuk pengeluaran dari maaf tidak ada antrian untuk dihapus, karenanya tidak ada tampilan data antrian untuk ditampilkan. Selanjutnya adalah digunakan fungsi dari perulangan for, di mana v sama dengan 0 sebagai nilai awal dari 0, v kurang dari cek sebagai pembatas nilai akhir, dan p plus plus ini akan ditambahkan sampai batasan nilai v, di mana data ini mengecek dengan cek min 1 sebagai sama dengan nulls. Nah, printf ini sebagai pengeluaran dari yakin Anda ingin data ini dihapus. Ketika kita menginput pilihan dari E, yaitu pilihan untuk menghapus data, maka yakin Anda ingin data ini dihapus. Nah, jika data dengan nilai keberapa akan terhapus, maka kita akan mengetik tekan enter, hapus. Selanjutnya adalah untuk if pada pilihan n. N ini kan untuk menampilkan data tampilan antrian. N ini sebagai tampilan data, dan ketika tidak ada antrian untuk ditampilkan, maka fungsi ini akan dijalankan. Karenanya printf sebagai fungsi dari pengeluaran maaf tidak ada antrian untuk dihapus, untuk ditampilkan, karenanya data ini telah terhapus, begitu. Nah, selanjutnya untuk pemasukan dari antrian keberapa, data antrian keberapa, namanya siapa, dan pesanannya apa. Maka fungsi yang digunakan adalah code sebagai pengeluaran dan cin sebagai pemasukan dari data antrian, nama, dan juga pesanan.
Digunakan fungsi do while, yaitu untuk pilihan Y. Jika Anda ingin keluar, maka kita akan mengetik Y. Y, yakin Anda ingin keluar, ya tekan enter untuk keluar. Nah, setelah skrip program berhasil saya jelaskan, maka saya akan mencobanya untuk mengcompile dan merunning hasilnya. Nah, hasil running program dari studi kasus yang kedua ini, dimana ketik huruf dari salah satu pilihan di atas. Saya mengetik D, masukkan data antrian. Misalkan data antriannya itu 15 dengan nama dari Kurniawati. Selanjutnya adalah untuk pilihan pesanan 1, 2, atau 3. Nah, ketikan huruf dari salah satu pilihan di atas, maka saya akan lihat data antriannya dengan memilih huruf N. Nah, data antrian ke-15 namanya K Kurniawati dan pesanannya yaitu pesanannya. Selanjutnya adalah untuk saya akan mencobanya untuk menghapus data antrian tersebut. Maka saya akan memilih E, hapus data antrian. Ya, yakin Anda ingin data ini dihapus? Maka data dengan nilai 15 akan terhapus ya. Tekan enter. Oke. Nah, setelah itu saya akan mencobanya menampilkan kembali data yang telah terhapus. Saya tadi di sini tidak mengetik salah satu huruf dari D, E, N atau Y, maka di dalam skrip program telah tercantum bahwa ketika kita salah mengetik atau tidak mengetik pilihan dari D, E, N atau Y, maka akan muncul peringatan bahwa salah ketik, ulangi lagi. Oke, saya akan mengulanginya lagi. Ketikan huruf dari salah satu pilihan di atas. Nah, saya sudah memasukkan data antrian dengan 15, namanya Kurniawati dan pesanannya. Selanjutnya saya juga udah lihat data antrian dan saya juga sudah menghapusnya data antrian. Kemudian saya akan menampilkan kembali data antrian yang telah terhapus. Maka saya mengetik N. Maka maaf, tidak ada antrian untuk untuk ditampilkan. Karena apa? Karena data antrian telah terhapus. Oke, maka pilihan telah diinputkan semua. Kemudian saya akan mengakhiri program, maka saya akan mengetik Y. Anda yakin ingin keluar? Tekan enter. Iya, saya ingin keluar. Nah, studi kasus yang kedua ini berhasil saya selesaikan. Nah, memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan memohon maaf apabila banyak skrip program dan ketikan yang salah. Saya juga di sini sedang belajar dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada studi kasus yang selanjutnya. Kiranya hanya ini yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.